Allah Bapa yang terkasih, kami datang di hadapan Tahta yang suci dan kudus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini, di mana kami masih beroleh kesempatan kembali bergumul di dalam firman Tuhan, sehingga kami semakin dibaharui di dalam iman dan dalam wujud nyata perbuatan sikap kami sehari-hari. Juga menunjukkan iman kami, sehingga kami layak untuk menjadi teladan bagi sekitar kami, khususnya dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Engkau beri kesempatan lagi bagi kami untuk mendengarkan firman. Berikan kami hikmat untuk memahami bacaan kitab ini, sehingga itu bisa menjadi panduan hidup bagi kami. Kami tahu apa yang harus kami perbuat sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Dari Tuhan kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kitab yang dari kitab Filipi 4 ayat 10 hingga yang ke-20. Filipi 4 ayat yang 10 sampai dengan 20. Lembaga Alkitab memberi judul Terima kasih atas pemberian Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Katakan ini karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatannya bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan duanya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja dan anak yang tentu saya sangat kekasih dalam Tuhan. Maka tidak dapat rasa orang so ada di minggu terakhir pada bulan Agustus, di minggu yang keempat pada bulan Agustus 2024. Bahkan pada minggu yang akan datang, orang akan memasuki bulan yang baru, bulan September. Sebagai suatu bentuk sukacita bagi kita, sebagai warga Bumi, ketika
ketika orang akan merayakan hari ulang tahun demi bersinode yang dilaksanakan pada tanggal 30 September. Maka juga bagi orang untuk menjalankan kehidupan dalam anugerah dan pemberian daripada Tuhan, tentu harus lebih semangat, lebih berusaha keras, karena semua di bulan Berber akan banyak tuntutan yang akan orang jalani ketika memasuki bulan Berber. Nah, ketika di saat ini lagi orang telah membaca bagian firman Tuhan yang merujuk di dalam Alkitab, yakni pada kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20, dengan memiliki tema mingguan segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia. Nah, ini adalah sebuah tulisan yang terkenal dari Rasul Paulus yang boleh terlihat pada ayatnya yang ke-13. Sehingga juga kalimat ini pernah dikutip oleh seorang petinju terkenal, yakni bernama Evander Holyfield, di mana Evander Holyfield akan melawan petinju yang lain yang memiliki julukan si beton leher, si beton besi, yakni Mike Tyson. Nah, ketika Evander Holyfield dia dalam perjalanan menuju ring memakai jubah, dan di dalam jubahnya bertuliskan segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia, Ia memberi kekuatan kepadaku. Akhirnya pertandingan itu pun dimulai, dan ketika di akhir pertandingan Evander Holyfield keluar sebagai pemenang, sehingga media cetak, media elektronik, mereka tertarik dengan tulisan yang ada di jubah belakang Evander Holyfield. Nah, saudara-saudara, disinilah mau disampaikan bahwa apa yang dikutipnya itu menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang, bahwa menunjukkan iman dan kepercayaan dari Evander Holyfield kepada Tuhan Allah. Dia menggantungkan segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran di dalam hidup, apalagi ketika melakukan sebuah pertandingan yang besar. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Filipi ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Ia sebagai misionaris, bahwa dia menulis kitab Filipi ini pada waktu berada di dalam penjara. Filipi adalah sebuah kota yang besar, di mana pusat perdagangan yang ramai. Namun juga kota Filipi adalah kota pertama yang dikunjungi oleh Rasul Paulus di Eropa, sehingga jemaat di Filipi adalah jemaat pertama yang didirikan oleh Rasul Paulus. Memang tidak lama Rasul Paulus menetap di kota Filipi, kurang lebih ada 4 tahun. Tetapi oleh karena buah-buah Injil penginjilan yang ia taburkan di sana berbuah baik, dapat dilihat bahwa membuat seorang Lydia bertobat, membuat seorang peteduh melepaskan kuasa kegelapan, bahkan membuat penjaga kepala penjaga di penjara bersama dengan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang membawa dampak besar bagi jemaat yang ada di Filipi, bahwa ketika orang tahu bersama Rasul Paulus berada di dalam penjara oleh karena pemberitaan Injil, ia mengabarkan kabar sukacita, kabar selamat kepada jemaat
itu ucapan terima kasih Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Sangat jelas bahwa Rasul Paulus mengawali dengan aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus mau mengatakan yakni dia mau memuji kebaikan hati dari jemaat yang ada di Filipi. Ternyata jemaat yang ada di Filipi mereka satu, ada dalam kebersamaan, ada dalam satu perhatian untuk membantu kehidupannya. Apalagi yang menjadi hal yang paling pokok di sini bahwa Rasul Paulus tahu dan mengerti yang membukakan hati kebaikan bagi jemaat yang ada di Filipi oleh karena Yesus Kristus. Yesus yang membukakan hati dan pikiran mereka untuk mulai ada di dalam satu penanggungan, dalam sebuah pergumulan kehidupan. Saudara-saudara, sebab itu pada ayat yang ke-19 Rasul Paulus memberikan doa dan harapan kepada jemaat yang ada di Filipi. Ia mau mengatakan Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tentu adalah sebuah sukacita ketika orang mendapatkan bantuan dari orang-orang yang mau menolong kita. Apalagi jika orang mengalami dalam hal penderitaan, dalam pergumulan, maka tentu ini juga adalah sebuah hal yang mungkin mereka rasakan bahwa mereka menyadari akan kasih karunia Allah yang melimpah di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Paulus telah belajar bahwa dalam kerja pelayanan sebagai pelayan khusus yang ada, orang tak lepas dari namanya tantangan dan pergumulan di ladang Tuhan. Tetapi juga bagaimana cara orang mau mengimaninya dan mau meresap untuk melaksanakan sebagai orang yang beriman. Tentu harus punya tekad dan semangat. Jangan putus asa. Jangan pasrah dalam keadaan kehidupan. Ketika ada bumbu-bumbu dalam pelayanan ini, lihatlah sebagaimana Rasul Paulus, ia yang dengan terus semangat yang berkobar untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan bagi jemaat yang ada di Filipi. Sebab itu juga ketika orang sebagai umat manusia, bahkan orang sebagai jemaat yang ada di dunia Yudea kedua ini, pasti orang tidak lepas dari namanya pergumulan, masalah-masalah kehidupan, bumbu-bumbu yang datang silih berganti. Baru keluar pergumulan yang satu, sudah lagi pergumulan yang lain. Kadang-kadang menguras pikiran dan tenaga kita untuk bagaimana cara terlepas dari persoalan-persoalan kehidupan. Tetapi layaknya juga sebagai manusia, ketika orang ada dalam masalah dalam hidup keluarga, orang tua bersama dengan anak, suami dan istri, juga pun dalam masalah perekonomian yang pasang surut, biaya pendidikan anak, namun juga mungkin masalah pekerjaan di kehidupan kita. Maka orang serahkan segala perkara ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan beracara di dalam kehidupan kita. Tapi sungguh, kalau cuma bilang gampang, tetapi